Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kali ini saya akan mereview anggur Transfiguration saya. Anggur ini kira-kira berumur 8 bulan ya. Tempo hari pernah berbuah satu kali secara tidak sengaja. Karena pada waktu itu saya memotong ujungnya, waktu itu umur sekitar 4 bulan lebih, menjelang 5 bulan ya. Jadi menghasilkan dua dompol buah yang cukup bagus ya. Jadi buah itu yang tumbuh merupakan bonus yang tidak sengaja waktu saya pemerataan ujung tersiernya. Jadi saya gunting tersiernya, maaf bukan tersier. Sekunder, jadi dia ada 2 sekunder, saya gunting ujung-ujung sekundernya dan ternyata tersiernya ada menghasilkan bunga dan menjadi buah dan sudah saya panen ya. Jadi ini sekarang ini kira-kira 3 bulan setelah saya panen buah bonus yang 2 dompol tadi, anggur ini sudah semakin besar dan saya naikkan menjadi sistem par-parah. Nah, saya belum pernah melakukan pruning pada anggur Transfiguration ini ya. Jadi sementara saya hanya potong ujung-ujungnya untuk pemerataan supaya dia tidak terlalu menyebar kemana-mana ya. Jadi untuk membatasi supaya tidak terlalu besar. Tapi ternyata waktu saya potong ujung-ujungnya, karena anggur ini sudah memasuki usia generatif, anggur Transfiguration ini terus saja berbunga ya. Sebagian besar dari tunas air yang tumbuh akibat pemotongan ujungnya, akibat saya ini bukan potes pucuk. Kalau potes pucuk kan tunas air dibuang, kita memecahkan bat ya. Dari bat lah tumbuhnya nanti tunas baru yang membawa bunga. Tapi ini adalah tunas air ya. Kita lihat di sini, saya akan contohkan tunas airnya yang membawa bunga. Ya, ini kita lihat ya. Ini, ya, tuh, ya. Ini adalah tunas air ya, yang tumbuh di sini, ya, dia membawa bunga. Ya, kita lihat ya. Tuh. Ya, mungkin ini harus kita batasi ya, biar nggak terlalu tumpang tindih. Dengan yang lain kita batasin aja, cukup ya. Nah, di sini ada lagi ya. Ini saya potong ujungnya. Ya. Ini bat masih ada. Ini bat masih ada. Di sini ada bunga lagi. Di sini ada bunga lagi di atas. Ini kita potong aja. Bagian sumbernya ya. Ini ada dua bunga. Yang satu ini tumbuh bunganya terlalu kecil, mungkin dia akan saya buang aja. Saya potong aja di sini ya. Oke. Ya, kita batasin aja, kalau dia nggak berbunga kita gunting lagi ya. Nah, ini ada hasil dari pemotongan ini ya. Kita lihat ya. Di sini tunas airnya ini juga masih ada batnya. Tumbuh juga membawa bunga agak kecil ya. Di sini juga tunas airnya membawa bunga. Ini kita lihat ya. Ini membawa bunga. Ini kita gunting aja. Nggak begitu besar, tapi lumayan ya. Oke. Ini membawa bunga. Ya. Nah, ini sebenarnya juga udah merupakan cabang ya. Cabang dari tersier. Ya. Tersier bercabang. Saya gunting di sini berbunga 2, di sini berbunga 1 ya. Jadi ini adalah tunas air dari tersier ya. Tunas air dari tersier ya, yang membawa 1, 2, 1 tunas air. Di sini ada 3, 4, 5 yang membawa 5 klaster bunga. Ya. Sini jadi dari 1 tunas yang tumbuh ini ya. Ini sebetulnya adalah tersier, kita gunting, ini tumbuh tunas air, membawa 2 bunga. Saya gunting lagi ujungnya di sini, saya batasin, tumbuh lagi ada
2 tunas diantaranya membawa, 3 tunas bahkan membawa bunga ya. 1, 2, 3, 4 ya, membawa 4 bunga ya. Jadi dari satu cabang ini menghasilkan 6 bunga ya. Selanjutnya kita akan lihat di sebelah sana ya. Di sini juga ada ya. Ini adalah cabang tersier. Tersier ya. Kita lihat ya. Ini saya gunting tersier di sini. Ya. Ini tunas airnya memanjang membawa bunga. Bunga yang sempurna ya. Ini juga ya, 2 tuh, ya. Jadi ini mungkin di sini ada bunga kecil ya. Ini mungkin kita harus batasin. Karena nanti dia masuk ke rumah kalau dibatasin. Jadi saya akan batasin aja di sini. Oke. Ya. Ini juga ya. Ini ada tersier di sebelahnya. Nah, tersiernya udah memanjang. Ya. Memanjang. Ya. Saya gunting di sini. Tersier. Saya gunting di sini karena saya pikir udah cukup kepanjangan. Tumbuh lagi membawa bunga. Ya. Ini kita lihat ya, membawa bunga. Ya. Ini harus kita batas-batasin ininya. Karena dia udah terlalu panjang ya, masuk ke bawah atap rumah. Nah, sementara ini ada tunas juga ya yang tumbuh sudah membawa bunga juga ini ya, bunganya cukup bagus ya. Ini dia. Itu juga adalah ini bukan tersier sebenarnya ya, itu tersier saya gunting dia membawa bunga ya. Jadi ini kita akan batasin juga aja ya, kita batasin aja kira-kira di sini ya, supaya nggak terlalu panjang. Sini ada lagi bunga, kita lihat ya. Ini semua bunga ya. Di sini bunga ya. Di sini ada lagi bunga ya. Jadi masih ada lagi di sebelah situ. Ini ada beberapa yang sudah menjadi berry ya, kalau kita lihat di sini ya. Di sini ada lagi ya. Ini udah jadi berry ya. Ini udah bunga yang duluan tumbuh. Ini juga ada tunas air yang saya potong, tersier saya potong, lantas tunas airnya membawa bunga. Jadi anggur transfiguration ini, ya di situ juga ada ya bunga yang bagus ya. Jadi anggur transfiguration ini, kalau sudah memasuki usia generatif, sudah waktunya dia mau berbunga, tanpa pruning, tanpa memecahkan bat, dia bisa berbunga dalam jumlah yang lumayan banyak ya. Ini saya nggak hitung ulang ya, tapi kalau nggak salah kemarin total bunga-bunga yang baru keluar ditambah sebagian yang sudah menjadi berry ini ada lebih dari 20 ya. Total ada lebih dari 20. Padahal saya nggak pernah melakukan pruning dan tanpa memecahkan bat ya. Karena di usia yang sekitar 8 bulanan ini, anggur trans ini udah masuk ke usia generatif. Jadi dia cuma saya batasin panjang pucuknya aja, saya gunting-gunting aja, tunas-tunas airnya sebagian besar udah membawa bunga. Jadi kesimpulan saya, anggur transfiguration ini adalah jenis yang saya rekomendasi untuk dipelihara ya, untuk ditanam, karena dia mudah sekali berbunga. Saya mengatakan ini sangat genjah karena ada beberapa pohon anggur yang butuh perlakuan khusus, butuh di pruning, butuh dikasih pupuk pembuahan ya, kasih pupuk generatif dan sebagainya untuk supaya dia mau berbunga ya. Kadang-kadang
dengan perlakuan yang khusus pun belum tentu berbunga ya, sebab ada yang berbunga ada yang enggak ya. Tapi buat anggur Transfiguration ini sementara saya masih hanya memakai pupuk NPK dan pupuk kandang aja. Saya belum masukkan, tidak pernah memprogram masukkan pupuk generatif seperti MKP dan sebagainya ya. Saya hanya kasih NPK aja ya. Hanya saya kasih NPK aja dengan pupuk kandang ya. Tapi ternyata karena usianya udah waktunya dia berbunga, dia berbunga dengan cukup bagus ya. Ini kalau kita lihat tadi bunga yang keluar juga kecil aja, nggak terlalu besar ya. Tapi karena buahnya udah mulai besar, kelihatannya lumayan bagus juga ya. Saya biarkan aja. Jadi saya nggak melakukan pruning pada anggur Transfiguration ini. Saya ikutin aja maunya gimana dia berbunganya. Yang penting saya batasin aja ujung-ujungnya supaya dia nggak terlalu melebar kemana-mana ya. Kalau ada cabangnya kebanyakan saya kurangin gitu aja. Karena ini makin lama dia makin padat. Jadi saya yakin bahwa anggur Transfiguration ini akan bertambah terus bunganya. Karena hampir setiap cabang baru yang saya gunting, cabangnya kepanjangan saya gunting ujungnya, dia tumbuh tunas airnya membawa bunga. Sebagian besar membawa bunga. Ini udah ada 20-an lebih bunga ya, yang tumbuh secara tidak sengaja ya dari saya gunting-gunting ujungnya aja. Jadi nanti kira-kira mungkin antara 2 minggu atau 1 bulan lagi dari sekarang, saya akan update lagi anggur Transfiguration ini setelah bunga-bunga ini menjadi buah ya. Apakah setelah menjadi buah akan tumbuh terus bunga-bunga baru ya, bunga-bunga baru sehingga akan jadi semakin banyak. Kita lihat nanti ya. Menjelang berarti ini nanti akan kita bisa panen ketika berumur 1 tahun, menjelang 1 tahun ya, karena ini udah umur 8 bulan lebih ya. Jadi 1 bulan lagi kita update, kita lihat apakah bunganya bertambah banyak. Menurut saya ini akan bertambah banyak terus ya, bisa nanti bunganya mungkin 1,5 atau 2 kali ini ya, karena dia tumbuh terus bunganya. Setiap saya batasin, saya gunting, si tunas-tunasnya yang baru tumbuh itu hampir selalu membawa bunga. Oke, jadi buat teman-teman pencinta tanaman anggur Transfiguration adalah jenis anggur yang sangat layak untuk ditanam dan dipelihara. Ya. Gak nyesal dan gak rugi, ya, karena kita nggak memerlukan perlakuan khusus, ya. Saya tidak memberikan pupuk generatif, ya, tidak melakukan pruning, tidak memecahkan bat, hanya saya gunting-gunting aja ujung-ujungnya, ya. Saya masih memberikan NPK sekitar seminggu sampai 10 hari sekali, ya. Di pot ini kira-kira 1 sendok, ya, saya tanam, ya. Nah, hanya itu aja pupuknya dan disertai pupuk kandang atau kohe kambing, ya. Mudah-mudahan apa yang saya videokan dan saya ceritakan ke teman-teman ini bisa jadi masukan yang berharga buat semua teman-teman pecinta tanaman anggur. Oke, kita ketemu lagi di video saya akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.